Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran kali ini mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak? Sehat-sehat selalu? Mudah-mudahan begitu keadaan, begitu Pak Dola pun sehat. Itu materi ibadah syariah. Materi ibadah syariah yang akan disampaikan yaitu mengenai tentang toharoh. Anak-anak sudah tahu itu toharoh, dan anak-anak sudah mengerti apakah itu toharoh. Jadi begini anak-anak, toharoh itu adalah bersuci untuk najis dan untuk hadas. Mensucikan diri dari najis dan dari hadas itu adalah toharoh. Ada yang menggunakan media air, ada yang menggunakan media yaitu debu yang bersih, dan ada yang menggunakan media dengan batu yang bisa yaitu menyerap kotoran yang menghalangi yaitu kita untuk beribadah kepada Allah. Sekarang kita jelaskan tentang toharoh atau bersuci. Apa itu toharoh atau apa itu bersuci? Bersuci itu adalah untuk menghindari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk melakukan ibadah kepada Allah. Itu disebut najis. Jadi najis itu adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan najis adalah keadaan tidak suci yang ada pada diri seseorang muslim untuk melakukan ibadah kepada Allah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Sudah tahukah anak-anak tentang perbedaan tadi, najis dan hadas? Kalau masih belum paham, saya ulang lagi. Najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadas keadaan tidak sucinya pada diri seseorang untuk melaksanakan ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah. Apa yang harus dibersihkan supaya kita menjadi suci? Yang harus kita sucikan ketika kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah, satu yaitu badan kita. Mungkin kita habis kencing, kita bersihkan terutama badan kita. Yang kedua, pakaian yang kita pakai. Kadang-kadang anak-anak itu bermain bola kemudian kencing,
lantas tidak ganti pakaian kemudian sholat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT sebab dia terhalang dalam beribadahnya. Yang ketiga yang harus dibersihkan adalah tempat untuk beribadah, tempat sujud kita, daerah yang ada di sekitar sekeliling kita yang kita tempati untuk beraktivitas ibadah kita. Jadi yang jelas untuk toharo itu yang harus dibersihkan nomor satu adalah badan kita, kemudian pakaian kita, dan yang terakhir adalah tempat yang akan kita pakai untuk beribadah harus bersih. Lingkungan pun juga harus bersih. Sedangkan toharo itu ada 3 macam. Ada 3 macam toharo. Dalam fikih Islam, toharo itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu toharo dari najis dan toharo dari hadas. Adapun pembagiannya itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama disebut najis mukhafafah atau dikenal dengan najis ringan. Contoh, tubuh kita terkena kencing anak bayi yang baru lahir. Bagi anak perempuan yang mengenai kencingnya yaitu ke badan kita, karena itu tergolong najis ringan, maka cukup hanya kita bersihkan dengan air begitu saja, maka badan kita sudah menjadi suci. Itulah yang disebut toharo najis mukhafafah. Kemudian najis sedang, yaitu yang dikenal dengan najis mutawasito. Najis mutawasito ini najis sedang. Kita habis beol, andai kata kita bersihkan tubuh kita dengan air, dengan sabun. Kalau perlu kita mandi, badan kita sudah bersih, tinggal kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi dengan syarat badan kita bersih, pakaian kita bersih, dan tempat yang kita pakai untuk ibadah itu pun juga bersih. Itu najis mutawasito. Sedangkan najis mughalladho itu adalah yang tergolong najis berat. Contohnya, kita sedang berjalan-jalan, kemudian kita diikuti oleh anjing, dan anjing itu menjilat pakaian kita, maka pakaian itu disebut najis mughalladho. Cara mensucikannya yaitu dengan cara kita cuci sampai 3 kali menggunakan air, kemudian kita sabun sampai bersih, dan kemudian kita bersihkan sampai sebersih-bersih mungkin, barulah najis mughalladho itu menghilang dan menjadilah yaitu kita sudah bersuci atau toharo. Itulah anak-anak tentang masalah toharo di kelas 6 yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau tatap muka akan saya sampaikan dengan yang begitu sejelas-jelasnya dan anak-anak bisa memahami dengan sepaham-pahamnya. Sekarang anak-anak kita siapkan buku tulis dan alat-alatnya. Padahal akan memberi amanah kepada anak-anak untuk menjawab pertanyaan yang akan disampaikan. Sudah siap anak-anak?
Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa artinya toharo? Yang nomor 1 pertanyaannya apa artinya toharo? Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan dari najis dan hadas sebelum melakukan sholat? Apa yang dilakukan dari najis dan hadas sebelum melaksanakan sholat? Yang nomor 3, apa yang disebut najis? Apa yang disebut najis? Pertanyaan yang nomor 4, toharo itu terbagi menjadi berapa macam? Sebutkan. Toharo itu terbagi menjadi berapa macam? Sebutkan. Yang terakhir pertanyaannya adalah apa arti najis mughalladho? Apa arti najis mughalladho? Itulah anak-anak pembelajaran yang disampaikan. Mudah-mudahan anak-anak memahami, belajar dengan semangat, mengerjakan dengan ikhlas. Pelajaran untuk kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.